Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Tirta Aditya. Saya di sini sebagai host dan pemandu acara podcast kali ini. Jadi saya ingin memperkenalkan teman-teman saya sebagai narasumber di sini. Yang pertama itu ada. Perkenalkan, nama saya Anisya Anita Falo. Perkenalkan, nama saya Benedikta Isa. Perkenalkan, nama saya Fransina. Dan perkenalkan, nama saya Universitas Oke, tujuan saya mengundang 4 orang narasumber ini karena kalau dilihat dari mungkin saya tidak tahu secara pribadi mereka, tapi kalau secara terbukaannya mereka terhadap dunia politik dan dari sosial media itu saya sering lihat postingan mereka itu terkait dengan krisis negara atau mengkritik pemerintah ataupun kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi maksud saya pada podcast kali ini kan kita mau membahas itu tentang satu tema yang panas, lebih panas daripada cuaca kita sekarang ini. Itu tentang nilai-nilai cinta terhadap nilai-nilai Pancasila. Apakah masih ada atau tidak ada begitu? Jadi kalaupun misalnya ada, karena kita tahu apa Pancasila, kan kita di jenjang kuliah kan masih kita tahu Pancasila itu begini, apalagi nilainya itu kita sudah tahu, tapi dalam penerapannya dalam kehidupan real secara nyata apakah ada atau tidak begitu? Jadi masih menjanggal di kepala saya. Itu kan banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nilai-nilai Pancasila itu kan seperti demo, terus tudingan mana, habis itu kekerasan seksual dan yang lain sebagai halnya lah. Jadi kalau mungkin ada ya teman-teman bisa jelaskan atau dari pengalaman kalian sendiri begitu. Baik, menurut saya, cinta terhadap Pancasila itu masih ada pada zaman sekarang. Meskipun sering diekspresikan secara formal melalui teks atau upacara, nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Contohnya, nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Seseorang menolong tetangga yang kesulitan tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Relawan membantu korban bencana alam dengan tulus, menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu gotong royong. Baik, di desa kami itu Sukamaju, setiap warga rutin mengadakan kegiatan bersih-bersihan lingkungan setiap minggu. Itu tepatnya pada hari Jumat. Warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua, gotong royong membersihkan jalan desa, selokan, dan serta sekitar balai desa. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan sampah, dan ada yang memperbaiki fasilitas yang rusak. Selain itu, di saat salah satu warga desa mengalami rumah rusak akibat hujan deras, di warga desa secara gotong royong membantu membangun kembali rumah tersebut. Oh, jadi maksud dari yang sudah disampaikan itu Pancasila itu ada ya? Ada, meskipun sedikit, tapi secara tidak kita ketahui di tempat mereka kita tidak pernah kunjungi kan, tapi ada nilai Pancasila yang telah tidak ceritakan tadi itu seperti gotong royong dan membantu seperti rumah warga kita dengan jatuh rusak karena bencana loh. Itu kan pasti itu partisipasi membantu dari nilai Pancasila itu ada gitu. Dari ceritanya tentang nilai lain mungkin ada. Saya juga percaya bahwa Pancasila masih terelakkan dan dicintai, terutama oleh generasi muda yang ingin melihat Indonesia tetap bersatu di tengah perbedaan. Nah, teman-teman, tantangannya adalah bagaimana kita menghadapi kembali Pancasila bukan hanya sebagai materi pembelajaran, tetapi sebagai nilai yang harus dipraktikkan. Nilai yang harus dipraktikkan itu seperti menghargai perbedaan dari suku, budaya, ras, dan agama. Dan yang kedua,
membantu sesama. Di kampung saya, setiap hari Sabtu, kami selalu membangun satu bakti atau gotong royong. Kenapa kami memilih Sabtu? Karena hari Sabtu itu kebanyakan libur. Jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi juga ikut serta dalam membantu sesama. Dan itu sudah masuk dalam sila Pancasila yang ketiga, yaitu nilai sila Pancasila yaitu nilai yang ketiga Indonesia. Yang kata lain, cinta terhadap Pancasila benar-benar, tetapi membutuhkan penguatan, penghayatan dan keteladanan yang nyata agar dapat terus tumbuh di hati masyarakat Indonesia, terutama di era digital dan globalisasi. Jadi yang sudah kita jelaskan tadi kan kesimpulan dia beliau memberikan solusi. Jadi dari solusi ini saya sangat menghargai berbagai suku budaya yang timbul satu bina dan menjatuhkan antara satu lain. Dan di sini yang menjadi pembahasan kita yang kedua itu masih ada atau tidak ada begitu? Menurut saya kakak tidak ada, karena pada masa awal kemerdekaan banyak rakyat berjuang bukan karena menuntut ini, tetapi hanya karena untuk bebas dari penjara. Ya, kebanyakan orang berbicara tentang persatuan, tetapi konflik antara kelompok tetap terjadi. Kebanyakan orang juga berbicara tentang kemanusiaan, tetapi perlakuan tidak adil masih ditemukan. Nah, contohnya seperti konflik antara suku atau daerah sebelum kemerdekaan. Pada zaman dahulu, sebelum Indonesia dan sebelum dihapuskan, banyak wilayah di Nusantara masih hidup secara terpisah menurut kerajaan atau sukunya masing-masing. Contohnya juga, tiap kelompok lagi mementingkan sukunya sendiri, melainkan suku-suku yang lain. Terkadang terjadi perang antara kerajaan atau pertikaian antar suku yang saat itu. Jadi dari contoh kecilnya dulu Kak, kita satu kampus kan dari sekian banyak orang kan tidak mungkin kita jalan bersama, kita tahu jadi kita jalan setiap pagi gitu ya. Kayak gini, dalam setiap tempat yang penuh keramaian seperti kampus pasti punya satu circle itu sendiri, circle pembahasannya lain-lain atau sama seperti lain loh. Tetapi dari contoh kan bisa kita mendapatkan Pancasila. Kalau mungkin ada ya, tapi menurut mereka terserah mereka selagi mereka tidak menjadi yang lain. Artinya boleh bertemu, tapi jangan menganggap yang lain itu sebagai musuh ya. Menurut pemahaman saya, seperti yang dijelaskan bahwa pada zaman dahulu orang lebih fokusnya kepada kebebasan dari penjajahan. Nah, orang berbicara tentang konflik yang orang berbicara tentang persatuan, tetapi konflik semakin banyak. Contohnya pada zaman dahulu ada konflik antara suku dan budaya yang memperebutkan wilayah atau kekuasaan. Salah satu contohnya perang kerajaan di Flores, bagian Rio, Ende dan Manggarai. Pernah ada konflik. Nah, di situ penyebab utamanya ada perebutan wilayah perbatasan. Nah, di situ kita bisa lihat kalau nilai persatuan dan keadilan itu belum ada. Menarik. Tapi ya, kalau yang disampaikan saudara tadi kan dari masih kerajaan dulu kan, tapi kalau kita simpulkan meskipun dari kerajaan dulu sampai sekarang kan banyaknya tidak ada, walaupun ada tapi seperti yang dijelaskan di salah satu tempat yang menurut dia itu kan kondisi lain kan seperti ini, maksudnya jauh dari kota-kotaan yang pendatang-pendatangnya juga ada banyak sehingga mulai moralitas kita kan sudah pribadi. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang seorang Pancasila itu kan sebagai beliau yang saudara tadi bilang cuma sebagai lambang saja, bukan sebagai satu ya.
Jadi pada saat itu sebenarnya kan banyak orang-orang itu menginginkan kemerdekaan, bukan persatuan. Jadi pada saat itu mereka bersatu untuk melawan penjajah. Tapi yang satu ini selamanya gitu ya. Oh iya iya. Jadi ada juga inspirasi tentang bahwa kerja lebih paksa gitu ya. Jadi kayak apa ya? Dari dalam sejarahnya kolonial Belanda itu kan datang ke Indonesia, maka kerja jalan itu dari apa ya sebenarnya pokoknya itu sepanjang itu setiap 1.000 kilometer. Itu tuh kita orang pribumi yang enggak, tapi itu kita bukan seharusnya yang memimpin itu kan dari kerusuhan namanya Jenderal siapa nama saya lupa, tapi dia orangnya itu anti korupsi. Nah, kalau kita tahu sendiri latar belakang itu menurut perspektif kita yang setelah saya baca itu negaranya, tapi kita ditutup oleh sejarah dan gimana setelah uang itu dibagi itu keadilan bagi laki-laki di situ itu tidak ada. Itu kalau kita lihat dari yang ceritakan tadi itu pandangan kerajaan itu tidak ada. Apalagi kita dari sana. Tapi kalau di yang berbeda ada, karena begini. Kalau yang berbadan jelas itu kan ada nilai Pancasila. Jadi salah satu yang mempengaruhi nilai Pancasila itu kan diri kita yang awalnya kita tanamkan nilai Pancasila di kampung, terus kita beranjak merantau ke kota yang sudah banyak berarti dengan perkembangan zaman. Terus tadi kayak saya bilang tadi kan, saya mengerti maksudnya tadi karena di era globalisasi kali kan banyak yang menggunakan gadget. Kalau sudah pegang gadget sini gadget loh, jadi kayak bagaimana ya, di sini itu kita bisa bilang alim, tapi pada di sini kita bisa bilang sesat, tapi kalau itu mereka alim gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu mereka seolah-olah seperti permainan. Oke, jadi berarti saya sudah mendapatkan PPT atau kunci. Jadi pesan dan kesan itu mungkin teman-teman bisa sampaikan pesan dan kesan kita sebagai pemuda Pancasila. Apa yang harus kita lakukan untuk agar Pancasila itu melekat pada diri kita begitu, agar tidak terjadi salah satunya seperti ya salah satunya seperti menjaga sikap dan apa ya, menjauhkan diri dari perkelahian. Jadi bagaimana ya? Dari yang teman-teman jadi tadi kan ada juga yang bilang bahwasanya menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Iya. Dan saya kan tadi juga menjelaskan di awal tema tadi kan banyaknya tawuran ya. Itu yang menimbulkan perpecahan. Nah, jadi apa yang menimbulkan perpecahan kan? Ini kan dalam segi banyak hal tuh antara cemburuan dan cinta atau sehingga itu menimbulkan perpecahan. Jadi pesan dan kesan yang teman-teman sampaikan itu masih sekali pada diri saya itu sehingga ini bisa menjadi bahan refleksi atau evaluasi kita dari video ini, dan semoga yang menonton video kita ini kan mendapatkan pelajaran karena kita juga belum memiliki banyak referensi kan. Jadi dari apa yang kita bahas pada siang hari ini semoga akan berkelanjutan di kemudian hari gitu ya. Jadi saya sebagai host di sini ingin mengucapkan terima kasih atas bersama teman-teman dan ketika teman-teman di siang ini banyak referensi kan, dan latihan sudah banyak hari ini. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua dan salam kebajikan.